perkeliruan, kekotoran dan najis-najis demokrasi, ya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah manusia ya ikut jadi paslon. Kucing aja asal bawa dolar cukup bisa dipilih itu. Kan selorohnya begitu. Ini kan bahaya, Pak. Produk pimpinnya dengan gaya-gaya yang melanggar regulasi dan mengeraya suci juga. Jangan salahkan ketika tidak ada kebanggaan. Peraih suara terbanyak dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Fiman Alfarizi Ramadan, Diki Chandra, ogah merespons tudingan politik uang yang dialamatkan kepada mereka. Pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat. Priangan.com telah menghubungi Fiman Alfarizi ke nomor 0811 dan seterusnya, namun sekalipun tidak direspons, kendati pesan WhatsApp terkirim dengan tanda checklist 2, tapi ketika ditelepon hanya memanggil. Begitupun saat menelepon Diki Chandra ke nomor 0822 dan seterusnya. Walau di layar muncul tanda berdering, ia tidak mengangkat telepon. Mereka bungkam ketika akan dikonfirmasi soal laporan politik uang yang dilakukan sejumlah pihak ke Bawaslu Kota Tasikmalaya. Para pelapor menyodorkan sejumlah bukti, seperti rekaman video pembagian uang, dokumen penanggung jawab Pusher for Wali Kota Tasikmalaya, hingga video pengakuan masyarakat yang diberi uang untuk memilih Fiman Diki. Agung nominalnya masih 800.000 untuk 8 orang. Kenging 100, dikirangan 10, jangan salah 80. 100 kebagian 20 orang. Milih teh Fiman. Mi wali kota mah nu aya artisan. Di daerah itu usaha. RT. Sabaraha urang? Tujuhan. Abi, akhirnya. Terkait masifnya politik uang dalam Pilkada tahun ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Aminuddin Bustami, memberikan tanggapan menohok. Ia mengatakan, hajat politik 5 tahunan di kota santri ini dilumuri najis-najis demokrasi yang membuat asas jujur dan adil dalam pemilu hanya dianggap angin lalu. Kami sebagai tokoh agama, ini tidak bisa dibiarkan. Perkeliruan, kekotoran dan najis-najis demokrasi, dan bahkan sudah najis mughalladhah. Ini kan mesti disterilkannya juga perlu waktu yang lama. Walaupun ada orang yang mengatakan misalnya karena juga bahan evaluasi dari sisi regulasi kan, katanya asal yang memberikannya bukan paslon, bukan tim sukses yang tercantum, termaktub, yang dilaporkan ke KPU misalkan, itu tidak jadi masalah. Juga kalau tidak lapor pun tidak jadi masalah, kan nggak bisa. Kita kan komitmen sejak awal. Ini hajat besar, Pak. Para sahabat, besti, sedulur, ini hajat besar. Uang rakyat ini dari APBD, dan tentu dari mana-mana APBD dan APBN, cukup signifikan, angka puluhan miliar pelaksanaan hajat besar ini. Artinya, kalau biaya yang digelontorkan, bahkan dinamika di masyarakat terjadi karena perbedaan pilihan, tentu ya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, penyelenggara pemilu, Bawaslu, Gakumdu harus proaktif. Pemerintah, negara harus mampu bagaimana supaya masyarakat ini disejahterakan dari sisi kebutuhan ekonomi. Jangan karena uang yang hanya sekian angka, sekian nominal, bagaimana masa depan minimal 5 tahun ke depan ini tanda kutip dirusak, dihancurkan dengan najis-najis demokrasi tadi gitu bahasa saya.
Ini yang lebih parah lagi adalah orang menjustifikasi itu adalah biasa. Ini kan bahaya, Pak. Nggak usah manusia ya ikut jadi paslon. Kucing aja serba dolar cukup bisa dipilih itu. Kan seluruhnya begitu. Ini kan bahaya, Pak. Karena ini berawal dari aturan, Pak. Misalnya begini. Bawaslu penyelenggara pemilu ketika misalnya ini kan rame nih. Opini melalui media, ada video, medsos, ada foto. Tapi orang terkadang karena masyarakat biasa malu atau takut melapor. Nah dengan alasan itu di regulasinya kalau tidak ada yang melapor, misalnya ya itu dianggap tidak ada masalah, dianggap kan bahaya, nggak bisa. Artinya regulasi dari situ pun mesti dipertegas, Pak. Karena mereka digaji besar, gitu kan. Termasuk Gakumdu harus proaktif. Kalau perlu ada satgas khusus tentang money politik, mengapa tidak? Ini itu ketika imam sudah dari sejak awal mekanismenya sudah batal, salah. Jangan bicara tentang ketaatan. Kayak gitu kan. Jadi ke depan pun kita bisa lihat bangga nggak masyarakat dengan gaya begitu. Yang kedua, kita melihat masyarakat kota ini kan juga sangat dinamis ya. Banyak aspirasi-aspirasi yang itu ketika produk pimpinnya dengan gaya-gaya yang melanggar regulasi dan mengerai suci juga jangan salahkan ketika tidak ada kebanggaan. Itu ala umaro'il muslimina syai'an fasta'jala rajulan wa huwa ya'lam anna fihi man huwa a'lamu minhu bidalik wa a'lamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih faqad khanullaha wa rasulah wa jami'al muslimin. Barang siapa yang memilih pemimpin gitu kan, kemudian dia menentukan memponis cepat memilih A, padahal ada orang yang lebih mumpuni dari sisi ilmu, bastotan fil ilmi wal jismi, dari sisi kemampuan bagaimana menguasai keilmuan agama apalagi, tapi dia pilih karena tanda kutip sesuatu, misalnya karena diberi segepok real, segepok dolar, segepok euro, gitu kan? Nah, yang bersangkutan nyata telah mengkhianati Allah, Rasul dan seluruh umat muslimin. Artinya agama sejak awal sudah wanti-wanti. Ini konsekuensinya besar, Pak.